Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wasyalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yang artinya siapa mentaati Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itulah yang bakal bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu himpunan para nabi, para sidik, para suhada, dan para solihin, dan mereka itulah kawan terbaik. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Perbuatan taat merupakan wujud dari mahabbah. Orang yang benar-benar mahabbah atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa taat dalam melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, rasa mahabbah harus ada dan terpatri dalam hati setiap mukmin. Mahabbah atau cinta kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksudkan mahabbah di sini adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, mahabbah kepada para nabi, mahabbah kepada para malaikat, dan mahabbah kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, cinta kepada para aulia kekasih Allah, dan umumnya kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Khalik atau Sang Pencipta harus cinta pula kepada makhluk ciptaannya. Namun, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam harus mendapat prioritas utama di samping cinta kepada makhluknya. Kita tidak dilarang untuk mencintai orang tua kita, suami dan anak-anak kita, sanak famili, sahabat, dan umumnya semua makhluk ciptaan Allah. Namun perlu kita ingat, cinta kita kepada makhluk harus merupakan realisasi atau pelaksanaan dan cetusan rasa cinta kita kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau di dalam wahidiyah harus didasari lillah billah, lirasul birasul. Karena kalau tidak didasari lillah billah, maka berarti linafsi bin nafsi, atau menuruti hawa nafsu saja. Kalau demikian berarti masih ada pamrih. Jika sesuatu yang menjadi daya tarik itu hilang, maka cintanya akan hilang juga. Para hadirin yang berbahagia, mari kita renungkan, kita koreksi diri kita masing-masing sebagaimana sebenarnya keberadaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta atau mahabbah kita terkalahkan oleh yang lain, mari pada kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, cinta kita ditingkatkan lagi melebihi cinta kepada makhluknya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wan nasi ajmain, yang artinya
Tidaklah sempurna iman seseorang, iman salah satu dari kalian semua, sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri, hartanya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Anas. Para hadirin yang kami hormati, diceritakan dalam sebuah hikayat, ada seseorang yang bernama Samnun. Beliau pada masih mudanya, sewaktu belum menikah, beliau sangat cinta kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, melebihi cintanya kepada orang tuanya. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh kepadanya, beliau dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat menyenangkan hatinya. Hingga menginjak usia 3 tahun, anak Samnun tersebut membuat Samnun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena saking gembiranya mempunyai seorang anak perempuan. Di kemudian hari ia bermimpi Samnun ini berada di tengah-tengah barisan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta para malaikat-malaikatnya. Namun di dalam mimpi tersebut Samnun dilemparkan jauh dari barisan tersebut, hingga Samnun bertanya kepada malaikat, "Duhai malaikat, kenapa aku dilemparkan jauh dari barisan yang aku tadi bersamanya, yang aku tadi bersama orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala?" Malaikat itu menjawab, "Samnun, apakah engkau tidak sadar semenjak Allah Subhanahu wa taala menitipkan seorang anak kepadamu, engkau menjauhi Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam?" Dalam mimpinya tersebut Samnun berkata, "Kalau demikian, ambillah anakku." Seketika itu Samnun terbangun karena Samnun mendengar teriakan tetangganya yang berkata, "Celaka, celaka, celaka." Akhirnya Samnun dengan terkejut terbangun dari tidurnya. Lalu ia melihat sang buah hati yang ia cintai telah meninggal dunia. Para hadirin, apa yang Samnun katakan ketika ia melihat anaknya sudah tidak bernyawa? Ia berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah." Mampukah kita seperti Samnun? Saking takutnya dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tak kala ia diberi musibah yang sangat besar, yaitu ditinggalkan sang buah hati, Samnun berkata, "Alhamdulillah." Semoga para jamaah khususnya yang hadir di sini bisa mengoreksi sejauh mana mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, ada diceritakan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahaba sunnati faqad kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka ia akan bersamaku nanti di surga. Mudah-mudahan para hadirin yang selalu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan sunnah-sunnahnya,
Mudah-mudahan kita nanti akan bersama beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Para hadirin yang berbahagia, mari pada kesempatan kali ini kita sekali lagi berdep-dep kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari pada mujahadah kali ini kita memohon kepada Allah, semoga rasa mahabbah kita lebih ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dipatwakan oleh beliau Mu'alif Sholawat Wahidiyah dan oleh beliau Al-Mukarram Kangjeng Kiai, kita untuk selalu setiap hari melaksanakan yaumiyah, di setiap minggu untuk melaksanakan usbu'iyah, di setiap bulan untuk melaksanakan sahriyah, dan seterusnya. Mudah-mudahan itu sebagai tanda kita mahabbah kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal ana, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad dalamtu abada wa robini, walaysa liya sayyidi siwaka, fa in taruda kuntu sahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal gausu salamullah, alaika rabbini biidnillah, wangdur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Para hadirin yang berbahagia, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa minal gausi hada zaman anadrah wal barokah wal karamah. Wassalamualaikum wa alaikuna warahmatullahi wabarakatuh.